Kembali lagi di Invest Time dan tema kita adalah gara-gara duit, angka perceraian tinggi. Dan masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Robertus. Kita lanjut lagi ya obrolan kita gitu ya terkait mengenai hal-hal penyebab dari tingkat perceraian tinggi dan salah satunya adalah ekonomi. Tadi sudah sampai ngobrol di mana yang harus clear gitu ya, harus clear diskusi terkait mengenai keuangan dan tadi juga sudah disampaikan dari mulai cicilan, cash flow, beban gitu ya. Itu kan nggak gampang ya, apalagi kalau misalnya single income. Nah ini gimana sih? Ada yang awalnya tadinya double income terus kemudian menikah jadi single income. Ada yang dari awal single income. Nah gimana caranya mengkomunikasikan hal-hal seperti ini Mas Robert? Artinya adalah ketika kita menikah, yang single income ini kan menambah lagi beban yang satunya gitu. Karena ini seperti apa? Kalau saya lihat sih memang kalau yang kemudian dari menjadi single income itu kan dari pihak laki-lakinya biasanya untuk supaya istrinya itu di rumah aja berumah tangga, Fokus mengurus anak, fokus. yes. Nah, ketika dia mengucapkan ikrar itu, declare itu, saya rasa dia juga harus siap akan keuangannya. Dia harus sadar bahwa beban yang dia tanggung juga tambah banyak. Nggak bisa dia mengandalkan income yang sekarang aja yang itu cukup untuk dirinya, tapi mungkin tidak cukup ketika itu berdua. Artinya dari pihak si suaminya yang harus kerja lebih keras, cari penghasilan tambahan. Sekarang penghasilan tambahan pun banyak dan sebenarnya cukup mudah ya. Dalam artian aksesnya cukup mudah, digital, medsos, TikTok, YouTube, Instagram semua bisa jualan di sana. Artinya harus ada kesadaran ketika dia bilang, yaudah kamu istri nggak usah kerja, fokus rumah tangga aja. Dia harus udah mulai kemudian mencari cara supaya pendapatannya cukup untuk menanggung beban berdua, mungkin bertiga nanti atau berempat ketika punya Mungkin anak. konsepnya tidak double income tapi jadi single income plus gitu ya. Jadi si istri ini mencari nafkah untuk menambah gitu ya, bukan ikut menanggung. Mungkin ini bisa menjadi salah satu komunikasi. Nah di sini ada alokasi budget sehari-hari. Nah ini kalau dalam persentase ini diterapkan untuk yang memang sudah menikah atau yang single juga sama, single berbeban orang tua atau single si sandwich generation atau seperti apa? Nah ini single sandwich generation kemudian menikah, apakah presentasinya masih relevan? Ya, Gimana? ini sebenarnya kan untuk yang dia masih single ya. Namun ketika kemudian dia sudah menikah, ini pasti akan berubah. Biaya hidup mungkin akan jauh lebih banyak di awal-awal. Mungkin bisa mencapai 50% lebih, 60% atau bahkan 80%. Yang pasti dari semua ini yang perlu dijaga sebenarnya di utang dan asuransi sebenarnya. Biasanya investasi ini kalau buat single di masyarakat umum, investasi ini nggak ada, diganti utang. Jadi sebenarnya komponen utang itu yang harus dijaga. Walaupun misalnya asuransi belum, leisure belum, sosial belum, dana darurat belum, tapi utang itu harus dijaga maksimal banget, itu sebenarnya 20-25%. Asal utang itu tidak berlebih, saya rasa memulai rumah tangga akan lebih baik, akan lebih lancar. Utang itu dari mana? Dari dua pihak dikomunikasikan, cicilan ada berapa. Nah itu sebenarnya yang bisa menanggung utangnya bersama dengan catatan income-nya digabung atau double income. Walaupun misalnya kemudian salah satu pihak tidak kemudian bekerja atau tidak ada income, utang ini juga tetap harus dikomunikasikan. Karena kan satu pihak yang berarti dia harus membayar, ada dua tagihan. Ini yang harus dikomunikasikan. Apalagi keputusannya diambil ketika sebelum menikah gitu ya, berarti adalah keputusan personal. Nah terkait mengenai beban-beban ini yang suka menjadi sumber pertengkaran atau konflik itu adalah ketika kemudian begitu udah menikah, kok jadi kayaknya saya jadi ikut-ikutan menanggung beban. Nah sebenarnya kalau dalam koridor, balik lagi nih perencanaan keuangan. Kalau kita punya beban dan menikah, itu sebenarnya jadi beban, tetap beban sendiri atau jadi beban berdua sih? Misalnya nih ada tanggungan keluarga, ada hutang, ada budget-budget lainnya gitu. Itu menjadi concerns berdua atau tetap jadi beban satu orang? Karena ini kadang-kadang suka jadi konflik, Mas Robert. Ini sebenarnya tergantung kesepakatan di awal. Ada yang ingin menggabungkan semua keuangan, artinya pendapatan digabung, pos pengeluarannya juga digabung. Ada yang kemudian dipisah. Ya si suami jalan sendiri pendapatan pengeluaran, si istri jalan sendiri, istri pendapatan pengeluaran itu sendiri. Kalau misalnya kemudian itu kesepakatannya adalah digabung, ya itu menjadi beban bersama. Namun kalau misalnya kemudian satu tidak ada income, yaitu berarti
ditanggung oleh satu orang yang punya income itu. Namun kalau kemudian misalnya itu pisah masing-masing, ya itu akan menjadi tanggungan masih menjadi tanggungan masing-masing beban-beban itu. Tapi yang pasti walaupun skemanya seperti apapun harus dikomunikasikan. Karena kalau misalnya tidak ada komunikasi pasti ada kesalahpahaman. Sebenarnya yang perlu diperhatikan juga nggak cuma soal beban, tapi pendapatan. Ada income masuk tambahan, ada bonus, ada THR. Itu kan yang kemudian sering luput tuh. Biasanya ada curiga, ternyata uangnya lebih banyak daripada yang diucapin. Karena nggak dikasih tahu semua. Nggak dikasih tahu gitu semua. ya. Nah kan pertanyaannya, ini kemana nih sisa uang ini? Nah ini juga yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi benar-benar ketika kita komunikasi ya cash flow arus masuknya pendapatan, mau pendapatan tetap dari pekerjaan, freelance atau tambahan apapun itu dikomunikasikan sebenarnya. Karena kan pasangan kita juga harus tahu kita dapat duit dari mana gitu. Begitu juga beban. Jadi nggak hanya beban, sebenarnya pendapatan juga bisa bikin salah paham. Biar nggak jadi toxic financial ship ya. Jadi hubungannya tidak menjadi beracun karena komunikasinya diomongin semuanya ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita cek dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui akun kita begitu ya, Instagram dan juga di WhatsApp ada Feven_Ajah. Lebih baik siapa sih yang pegang dana rumah tangga, istri atau suami? Kalau dipisah gimana pembagiannya? Oke, ada Feven ya. Cuman Feven? Oke, jawab nih ada Mas Robert ya. Karena sebenarnya gini loh, koridor dalam pengaturan keuangan rumah tangga itu kan feel free ya, dibebaskan kepada setiap pasangan. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini nih baiknya gimana, Mas Robert? Sebenarnya mungkin akan lebih baik istri yang pegang dana ya. Kalau misalnya itu kemudian digabung, karena mungkin suami yang kurang teliti atau segala macam, dan ini juga akan lebih baik si istri yang mengetahui posnya. Walaupun posnya dibuat bersama, dia mungkin lebih teliti ya biasanya. Pihak istri ini lebih teliti, lebih cermat, kemudian lebih pintar kemudian mengatur keuangannya, entah itu keluar maupun masuk. Biasanya yang pihak suami ini kan dikasih bekal, dikasih uang jajan, transport dan segala macam. Biasanya seperti itu. Itu kalau misalnya digabung. Kemudian kalau bagaimana kalau dipisah ya, setidaknya masing-masing harus tahu pos pribadi misalnya suami harus tahu pos pengeluaran dan pendapatan istri juga harus tahu posnya pengeluaran dan pendapatan suami. Mungkin seperti ini posnya, biaya hidup 50%, termasuk biaya hidup termasuk makanan dan mungkin transportasi dan mungkin pulsa, kuota dan segala macam itu harus tahu. Setidaknya yang penting masing-masing harus tahu supaya mereka tahu keadaan masing-masing. Kalau misalnya ternyata istrinya lagi nggak ada duit, lagi pengeluarannya lebih banyak dari pihak suami kemudian nambel atau sebaliknya. Mungkin itu sebenarnya fungsi kita tahu masing-masing pos dari pranikah, posnya masing-masing seperti apa dan juga setelah menikah. Entah itu kemudian jalan masing-masing, entah itu digabung, itu setidaknya saling tahu dulu. Iya, karena ini memang dibebaskan nyamannya sejauh ini seperti apa. Tapi kalau kita bicara mengenai declare income, kemudian juga outcome, ini lebih kepada declare aja komunikasi yang terjalin atau memang keterbukaan akses. Artinya adalah kedua orang ini ketika menjalani hubungan rumah tangga, akses pun juga bisa diakses oleh siapapun. Misalnya bisa mengakses tabungan, tahu PIN ATM, tahu misalnya akun investasi. Semua tahu sampai ke password-passwordnya. Artinya adalah dua orang ini punya porsi yang sama untuk melakukan keputusan dalam finansial. Atau lebih baik ada satu orang sebenarnya yang bisa mengambil keputusan sedalam itu. Kalau menurut Mas Robert, kalau itu dari perencanaan keuangan. Baiknya nih menterinya dua atau ada satu aja sih gitu yang megang atau yang handle? Ya, sebenarnya yang handle lebih baik berdua sih sebenarnya. Dalam artian yang satu mengawasi, yang satu eksekusi maupun sebaliknya. Mengawasi dalam artian pos-pos ini supaya terjaga. Tidak kemudian offside gitu. Utang udah 20% buat cicilan ABC, mau ditambah utang lagi, yang satu harus ngawasin tentunya. Namun kalau mengenai akses, ini balik lagi sebenarnya ke pasangan. Ada yang memberikan akses sebesar-besarnya sampai PIN ATM, sampai PIN mobile banking. Ada juga kemudian mereka bergabung jadi satu, buka satu akun rekening sendiri. Ya udah, pendapatan gaji dari manapun masuk ke satu rekening itu dan pengeluarannya lewat satu rekening itu. Dan kalau misalnya melihat zaman sekarang ada bank digital yang bisa bikin pos-pos rekening di dalam satu aplikasi, mungkin sudah mulai banyak yang menggunakan itu. Jadi ada pos untuk jajan mingguan, bulanan, transportasi dalam satu aplikasi. Dan itu sangat memungkinkan sekarang dan sebenarnya itu menurut saya cukup memudahkan bagi
rumah tangga ya untuk kemudian bikin pos-pos tersebut. Karena kalau misalnya dijadikan satu, itu kan bisa di-tracking. Oh, Oke. pengeluaran kita berapa, udah ada chart-nya Ya, iya. dan itu otomatis sehingga bisa memudahkan evaluasi di akhir bulan. Oh, kita terlalu banyak belanja ini, kita terlalu banyak belanja ini, utang kita udah terlalu banyak, jadi nggak perlu nambah utang lagi. Yang penting adalah akses itu kan sebenarnya masalah keterbukaan lagi ya, balik lagi Benar. masalah keterbukaan. Kalau misalnya kemudian masing-masing tidak memperbolehkan karena alasan privasi, ya nggak masalah, asal jujur aja ketika cerita nih dapat pendapatan segini, dapat pengeluaran ngeluarin beban segini, yang penting kan Iya, iya. keterbukaannya. Karena manusia digerakkannya masih dari ego ya. Iya. Jadi level sensitivitasnya kalau ada apa-apa yang gak terbuka tuh curiga, Iya, overthinkingnya iya. kemana-mana gitu ya. Karena memang masih di drive by ego. Ini ada lagi pertanyaan dari @iran_londo. Saya ibu rumah tangga tapi uang bulanan kurang. Apa alternatif pekerjaan untuk tambah pendapatan keluarga? Oke, berarti waktunya relatif fleksibel ya. Bukan waktunya banyak, nggak juga ibu rumah tangga Iya, sibuk biasanya ya. sibuk. Tapi biasanya bisa fleksibel untuk ngatur waktunya. Gimana nih Mas Robert? Ya, kalau ibu rumah tangga mungkin bisa ke ekonomi digital nih, bisa jualan di e-commerce, bisa jadi afiliator atau dropshipper, dan itu kan sebenarnya lumayan juga penghasilannya. Kayak misalnya afiliator di akun medsos, salah satu TikTok misalnya, itu per bulan kalau misalnya kita FYP bisa dapat jutaan, 2, 3, bahkan bisa Walaupun sampai melalui 5 juta. proses itu ya. Iya, tentu saja mulai proses, tapi setidaknya itu yang bisa dilakukan. Ya, e-commerce juga bisa jualan, mungkin akan lebih fleksibel, tidak harus cari pendapatan yang tetap, kerja kantoran dan segala macam. Itu mungkin butuh komunikasi lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya emang rumah tangga, e-commerce lebih fleksibel, jualan online itu akan lebih fleksibel sih. Iya, online Iya, shop ya, lebih berjualan secara daring atau secara online karena memang bisa diakses di mana-mana ya. iya. Nah, Atau mungkin nambah, kalau kita lihat YouTube sekarang itu ada kegiatan aktivitas rumah tangga di videoin jadi YouTube, itu viewersnya juga lumayan loh. iya, benar. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif sebenarnya. Tren itu udah mulai tuh di Jepang, di Korea, aktivitas untuk mempersiapkan makanan, masakan, atau ngepel, nyapu, itu ditonton banyak juga orang yang nonton, viewersnya banyak, AdSense-nya juga pasti lebih banyak. Mungkin itu juga bisa jadi alternatif sebenarnya. Benar, sebenarnya berbagai macam cara bisa dilakukan ya, tapi ya itu berproses. Karena kan nggak mungkin upload Iya. sekarang kalau di ekonomi digital besok langsung bisa dapat jutaan gitu ya. Ada proses yang harus dilalui, tapi yang penting tuh ya dimulai. Karena kan memang tujuannya menambah pundi-pundi untuk keluarga. Nanti kita sambung lagi ya Mas Robert ya.